Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Padahal seperti biasa aku rekamannya malam. Ini aku rekaman jam 23.20. Tapi kendaraan masih rame. Bukannya di rumah aja itu. Kampret lah. Astagfirullahaladzim. Ada boleh gitu. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa, yang dimana materinya itu kelewat sedikit. Kalau minggu kemarin itu kan sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Pedomannya tetap di buku itu halaman 29 dan 30. Sejarah sebagai kisah itu sama halnya dengan sebagai kisah sejarah sebagai peristiwa itu sama dengan kisah. Peristiwa itu kan sama dengan kejadian. Nah, jadi yang namanya sejarah itu harus ada kejadian-kejadian yang otentik, dalam arti yang objektif. Allah, kendaraan. Oke. Oke, yang dimana sejarah sebagai peristiwa itu apa yang terjadi pada masa lalu merupakan fakta sejarah atau kenyataan sejarah. Kenyataan tersebut dapat menjadi peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting dan memiliki makna dan kegunaan yang mendalam. Terus untuk syarat-syarat sejarah sebagai peristiwa itu ada 3. Yang pertama, objektif. Objektif itu suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi penulis. Jadi yang namanya objektif itu sudah saya jelaskan di pertemuan dua minggu yang lalu itu, sejarah sebagai ilmu. Yang namanya objektif itu harus ada penelitiannya yang jelas, yang mulai dari wawancaranya tidak hanya satu orang, terus ada bukti otentik seperti tulisan, terus ada yang jadi pelakunya, yang menjadi dalangnya siapa gitu. Nah, itu yang terlibat di peristiwa tersebut siapa aja, itu yang disebut dengan objektif. Jadi ingat ya, yang syarat pertama peristiwa sejarah sebagai peristiwa itu adalah objektif. Mohon maaf lah, ini kendaraan lalu lalang nih, heran aku. Oke, yang kedua, unik. Tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Oke. Heran aku, tetangga nih. Oke, yang disebut dengan unik ini adalah, di sini dikatakan tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Artinya adalah yang masuk dalam peristiwa sejarah sebagai peristiwa itu minta kopi, jangan begadang. Mohon ya teman-teman, jangan ada yang begadang malam, kecuali kalau menghasilkan uang. Pokoknya ngompost sering Ngompost sering itu kan menghasilkan uang juga. Oke, kita lanjut, jangan dengarkan tadi. Yang dimaksud dalam unik ini, di sini aku ulang ya, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Artinya peristiwanya itu tidak boleh sama, tapi untuk kejadian tempat dan waktu itu boleh sama. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita ambil contoh peristiwa Perang Dunia Kedua. Kan cerita peperangan yang di Perang Dunia Kedua yang ada di
di Pasifik sama di Eropa kan itu beda, padahal sama aja pada Perang Dunia Kedua, tapi kan itu beda, ada hal-hal yang unik gitu. Itu yang unik. Terus kalau contoh lain itu seperti peristiwa pemberontakan petani Banten. Petani Banten pada tahun 1880, setelah kejadian peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Itu terjadi konflik yang berkepanjangan. Ya Allah, kendaraan. Itu terjadi konflik berkepanjangan dalam arti kan itu sehabis kena musibah tapi masih dalam penjajahan kolonial Belanda. Nah, di situ kan kolonial Belanda kan memiliki kerugian yang cukup banyak. Tapi untuk menutupi kerugiannya itu adalah dipaksanya para petani untuk bayar pajak per orang. Nah, dari situlah yang dulunya bayar pajak itu sudah memberatkan, terus bayar pajak per orang lagi, jadi memberontak gitu. Terus apalagi pada saat itu masa-masa krisis pangan itu sangat dalam lah istilahnya sih. Setelah meletusnya peristiwa Gunung Krakatau itu kan terjadi krisis kemanusiaan dan lain-lain tuh. Jadi banyak itu yang terjadi. Bahkan ada yang kalaunya peristiwa Gunung Krakatau itu mengganggu jalannya perang gerilya antara perang Banjar sama dengan perang Belanda itu. Itu ada juga ceritanya. Tapi kalau aku ceritakan di sini nggak ada habis-habisnya itu. Oke, kita lanjut. Penting. Setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu bagi kendaraan. Fakta-fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia. Jadi, yang disebut dengan penting itu apa yang ditulis oleh sejarawan, mulai dari objektif tadi, terus yang unik itu tidak boleh sama kejadiannya dan waktunya boleh sama, tapi apa yang sudut pandang penulisan sejarahnya tuh yang unik. Terus pentingkah itu untuk dibuat di buku ataupun diceritakan sebagai sebuah menjadi peristiwa yang penting gitu. Kalau kada penting-penting benar ya kada usah gitu. Misalkan kejadian ada, misalkan lagi lah kelahiran anak Sultan Hamengkubuwono ke-7, anak yang menjadi pewaris tahta. Apakah itu penting? Itu tidak penting sama sekali. Karena ya kan penting Bang, karena dalam arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan tuh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sama kayak anaknya Jokowi itu bola akun tuh kan penting. Nah, bola akun apa? Bola restoran. Itu penting. Apa pentingnya? Penting itu. Sejarah kan? Kada. Bisa dikisahkan 50 tahun akan datang. Artinya kan dia berinisiatif membuka usaha sendiri gitu. Tanpa bantuan orang tua, padahal dengan iming-iming anak presiden. Astagfirullah, jangan. Itu duit pajak semuanya dipakai ya. Ada. Awalnya kebatan lah nasi goreng enak. Kijang satu. Ini ada yang tolonglah, nih kayaknya videoku ini di down orang nih, dilaporkan ini apa ini maksudnya ini. Oke.
Oke, semoga dipaham ya tentang syarat-syarat sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama itu objek, unik, dan penting. Oke, kita lanjut. Ciri sejarah sebagai peristiwa. Aduh, kendaraan nih. Sebagai peristiwa, sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kalau yang di buku itu emang tidak ada. Di buku LKS itu kan cuma ada makna sejarah sebagai kisah atau peristiwa. 2. Peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Ini ini bisa ada di soal nanti, soal di UAS nanti. Jadi mohon dicatat aja. Oke, ciri-cirinya. Peristiwa sejarah. Ini pertama, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Ya jelas, karena peristiwa yang penting tadi, yang pertama tadi, pasti akan dikenang selalu dan pasti akan diingat sepanjang masa. Contohnya seperti apa? Seperti peristiwa pembantaian kaum Yahudi yang ada di Jerman, di Jerman dan Polandia gitu. Nah, itu kan sampai dikenal sampai saat ini, Pak. Bahkan sampai monumennya pun ada gitu. Apa nama monumennya, Prem? Monumen apa? Ada perlu. Oke. Yang kedua, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Oke. Ini sama yang tadi, yang unik tadi. Yang pertama tadi objek itu. Nah, karena di sini dikatakan, ya Allah, kendaraan. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup. Contohnya adalah perang antara perang Jawa antara kerajaan Mataram Islam dengan pemerintahan VOC. Itu kan tidak mungkin terulang lagi gitu. Terus juga agresi militer 1 dan 2 pada saat Indonesia baru aja merdeka. Itu tidak akan terjadi lagi kecuali bermusuhan gitu. Ngapain juga lah Indonesia sama Belanda bermusuhan saat ini. Aku atau bentuknya. Anjay, astagfirullah, tak sambat anjay. Ini gara-gara nyambat anjay dilarang, aku jadi kebanyakan mengatakan anjay. Ya Allah, dasar itu kurang kerjaan. Yang dulunya aku jarang, bahkan tidak tahu anjay itu apa, jadi sekarang sudahlah. Oke, ini yang unik itu adalah apa yang sudah terjadi pasti tidak akan terulang kembali gitu. Ya kan, tapi yang uniknya apa? Ya banyak. Kayak Perang Dunia 1, Perang Dunia kedua gitu kan. Kecuali Perang Dunia ketiga nih apakah meletus atau tidak, ya kita tunggu aja. Tapi aku udah mengalaminya, kalian harus siap mengalaminya. Yang ketiga adalah peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti. Allahu Akbar. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Oke, yang dimaksud dari ini adalah peristiwa sejarah yang penting dapat menjadikan momentum itu seperti kalau yang ada di buku LKS halaman 30 itu adalah mana ya tadi aku membaca tadi. Itu adanya pertentangan atau konflik. Pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok, antara kelompok dan dengan kelompok. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda, seperti pertentangan kalangan
pemuda dan kalangan tua mengenai proklamasi kemerdekaan yang melahirkan peristiwa Rengas Dengklok. Itu kan peristiwa penting tuh yang sampai Soekarno, Hatta sama Saikungnya tuh siapa ya ulah ingat, sampai diculik oleh para pemuda supaya didesak itu. Sedangkan buat golongan tua ini hadangi pasti dibalik ya aja kayak itu aja. Padahal kalau buat pemuda nih yang namanya buat kita buat pemuda nang gejolaknya tinggi, kada kau menghadang-hadang harus dilaksanakan apa karena kalau dihadang-hadang lagi. Nah itu maksudnya. Jadi ada peristiwa yang paling penting yang memiliki arti penting bagi banyak pihak. Kalaunya tidak ada penculikan, kita ibaratkan sinilah. Kalaunya yang peristiwa Rengas Dengklok itu tidak terjadi, apakah kemungkinan Indonesia akan merdeka pada tahun 17 Agustus? Tidak, karena sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau yang dijanjikan oleh Jepang, bahwasanya Indonesia akan diberi kemerdekaan pada bulan Agustus, September, Oktober atau November gitu. Nah, sedangkan kalau menghadang itu kan kelawasan gitu. Itu maksudnya. Oke, sampai sini saja cerita atau mengenai tentang sejarah sebagai peristiwa. Kalau hanya ada pertanyaan silakan komentar. Kalau tidak ada, ya kada dapat nilai. Intinya apa yang ingin kalian tanyakan ya silakan tanyakan aja. Terus kalau bertanya itu tolonglah bertanya itu yang berhubung kaitan yang berpikir kritis langsung. Cara berpikir kritis itu adalah jangan bertanya itu sebutkan mengapa sejarah sebagai peristiwa itu penting. Apa itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi misalkan kayak di halaman 29 tuh, aduh kendaraan lagi misalkan kayak peristiwa apa ya lah, bukan peristiwa sih, kendaraan nih tentang apa namanya tuh, kok aku lupa sih ya Allah. Itu tuh akibat malam rekaman udah otak-otak panas rekaman menjelaskan ini tentang revolusi industri yang terjadi di Perancis, yang terjadi di Inggris. Itu kan peristiwa penting juga tuh, sejarah sebagai peristiwa yang dimana Allahu Akbar kendaraan, yang dimana dulunya pabrik-pabrik itu yang menggunakan tenaga manusia, lalu penemuan mesin uap ditemukan, terus mesin itu diganti dengan tenaga mesin uap. Akibatnya manusia penganggurannya menjadi banyak. Nah, itu menjadi gelombang terbesar. Sampai pada saat itu ada terjadinya gelombang lagi yang menuntut supaya kaum buruh itu diperhatikan. Sama dengan beberapa tahun yang lalu yang demo antara ojek pangkalan dengan ojek online, pokoknya ojek pangkalan ini tidak terima ataupun menolak adanya ojek online gitu, karena akan membunuh mata pencaharian mereka. Padahal kan itu kan perkembangan gitu. Sampai saat ini banyaknya tenaga Allah kendaraan nih anakku buntu sih juga sakun ini. Kita andaki paku Pak di pinggir jalan tuh. Aku sudah dari semalam menyambat ke itu. Benar tiap malam nih. Sampai mana apa kisah tadi lah ya Allah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komentar dengan
Kalau ada pertanyaan silakan komentar dengan menyebutkan nama dan kelas. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.